Deretan kasus kriminal yang dipicu cemburu berlebihan perlu jadi perhatian khusus. Pasalnya cemburu berlebih bisa berdampak buruk dan tidak jarang berakhir dengan terenggutnya jiwa. Buta hati karena cemburu kerap memicu reaksi yang berdampak destruktif pada pasangan. Seperti perbuatan pria 29 tahun yang ditangkap di Lebak, Banten. Cemburu buta mengantarkannya masuk penjara karena membunuh istri sirinya di sebuah kamar indekos di Bekasi, Jawa Barat. Ia menuding perempuan 23 tahun yang berprofesi sebagai terapis pusat kebugaran atau spa menjalin hubungan dengan pria lain. Cemburu karena pelaku beranggapan korban ini ada hubungan dengan mungkin orang lain. Pak, pelaku ini udah punya istri, anak, Pak, emang masih sendiri, Pak? Ini masih kita dalami. Perkara cemburu menduga istri selingkuh juga membuat seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan tega menyiramkan air keras ke tubuh pasangan hidupnya. Akibatnya wanita 57 tahun itu mengalami luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kaki hingga harus dioperasi. Buron selama 3 tahun, tersangka akhirnya ditangkap saat bekerja di pabrik pengolahan karet di Keramasan, Kota Palembang. Ada masalah asmara, kemudian juga ada permasalahan rumah tangga terkait masalah gaji, ekonomi, ya banyak faktor. Cemburu melihat kekasihnya jalan dengan pria lain juga membuat seorang laki-laki di Tulung Agung, Jawa Timur berbuat nekat. Ia merusak kaca dan membakar rumah wanita yang dicintainya itu. Korban dan 2 anaknya berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan pelaku menyerahkan diri ke polisi. Sebelum melakukan pembakaran, pelaku itu melakukan pengrusakan atau pemecahan kaca yang ada di rumah. Kemungkinan ada permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Cemburu tidak selalu menjadi bentuk simbol rasa sayang. Bahkan bentuk emosi ini jadi perilaku buruk jika terkungkung cemburu buta. Harus mulai menyadari nih, dia sadar kalau misalnya bentuk cinta itu harusnya tidak destruktif. Bentuk mencintai itu harusnya tidak brutal. Mencintai itu harus compassion gitu. Nah, definisi cinta ini antara pasangan ini harus satu visi dan misi gitu, harus sifatnya konstruktif. Itu yang harus diyakinkan terkait hubungan romantis. Nah, ketika pola-pola asuh atau maupun ketika mereka juga berhubungan secara sosial dengan orang lain, itu pun pasti akan mengalami sebuah krisis yang akhirnya mereka itu menciptakan sebuah self-esteem atau self-efficacy di mana mereka itu punya keberhargaan diri yang rendah. Nah, akhirnya melahirkanlah bentuk insekuritas. Jadi orang kalau udah insecure akhirnya jadi posesif sama pasangannya. Nah, ketika posesif sama pasangannya, disitulah rasa ingin memiliki, sense of belonging-nya jadi tinggi banget, ketakutan sendiri, dan merasa bahwa dirinya tuh tidak berharga. Ketika mungkin melihat pasangannya mungkin cuman kayak ngobrol sama orang lain, build conversation, atau kayak cuman memuji dengan tulus, padahal tidak ada hubungannya dengan relasi romantis gitu. Jadi akhirnya larinya ke situ sih, Mas. Agar pelampiasan rasa cemburu tidak membuat masalah semakin runyam, komunikasi kepada pasangan bisa jadi kunci penyelesaian. Individu ini merasa cemburu adalah bentuk kasih sayang. Cemburu yang sehat itu kan sebenarnya nggak masalah. Itu adalah suatu hal yang baik dalam sebuah hubungan agar terus bisa terpelihara dengan baik. Tapi ketika salah satu pihak sudah merasa ada yang destruktif, nah ini harus dibicarakan atau dikomunikasikan. Disitulah kita coba gali pasangan kita gitu, coba untuk meningkatkan value atau harga dirinya. Seperti itu, misalnya dengan kita memuji, meyakinkan, membantu si pasangan kita mengelaborasi potensinya, seperti itu. Di mana si pasangan ini akan merasa berharga menjadi dirinya. Jadi kita bantu di pasangan untuk mengenali dirinya. Jangan sampai rasa cemburu tidak terkendali hingga merusak, seperti membakar rumah di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelum itu terjadi, perlu pendampingan pihak profesional seperti psikolog. Tim MTech Media melaporkan.